Nah, sebenarnya dari doc type terus body sampai body HTML itu adalah struktur dasar dari HTML. Nah, di sini tuh doc type, ini kayak namanya doc type HTML, berarti di sini tuh untuk menjelaskan tipe dokumennya itu adalah HTML. Lalu untuk membuat coding isi dari webnya itu di bagian body, di dalam body, antara body ini di sini. Nah, dan yang pertama ini ada codingan H1 strong media online strong H1. Nah, di sini tuh ada H1. H1 itu untuk ukuran si fontnya tuh seperti apa? Nah, H1 itu masuk font yang lumayan besar. Lalu ada strong. Nah, strong ini untuk menebalkan si tulisannya. Jadi si media online ini tulisannya itu bakal bold. Nah, kenapa ini ada dua kali, ada strong dan H1? Karena ketika ada H1 perintah pembuka harus ditutup lagi dengan perintah yang sama penutupnya. Perbedaannya ada di garis miringnya ini, itu disebut dengan slice. Jadi kalau misalnya coding HTML itu ada perintah seperti H1, itu harus ditutup lagi dengan H1 yang ada slice-nya. Lalu ini sama kayak tadi, hanya perbedaan ukuran fontnya aja. Ini H2, kalau yang tadi itu H1. Lalu ini ada P itu seperti paragraf untuk tulisan yang lebih panjang lagi. Nah, seperti yang H1, kalau ada perintah di awal pembuka pasti ada penutupnya dengan slice. Lalu ini H3 strong benefit in the media online. Strong H3 itu sama kayak yang media online. Nah, di sini itu ada ul. Ul itu fungsinya untuk menampilkan si titik-titik ini, Nah, ul itu ketika kita membuka dengan ul, maka harus ditutup lagi dengan ul lagi, tentu dengan slice. Lalu di sini itu ada slice, ada list. Di sini fungsinya biar si data atau yang ingin kita tampilkan itu langsung berurutan ke bawah, tidak kita menggunakan BE lagi. BE itu fungsinya untuk si tulisan itu ke bawah. Nah, list ini fungsinya itu agar si tulisan itu langsung berurutan ke bawah tanpa ada BE. Lalu ada H3 strong bisa bergabung ke media online. Kayak tadi H3 itu ada ukuran dari si fontnya, lalu strong untuk menebalkan ya. Seperti terlihat ya di sini, cara bergabung ke media online dan mengunjungi website ini itu kan beda ya. Kayak cara online, cara bergabung itu lebih tebal dan mengunjungi ini lebih tebal. Nah, di sini tuh ada all. Sebenarnya sama kayak fungsinya untuk menandakan si list ke bawah. Tapi perbedaannya untuk all itu untuk angka dan ul itu untuk titik aja. Jadi perbedaannya di ul itu titik-titik seperti ini. Nah, yang di situ, dan untuk all itu menggunakan angka. Dan list itu sama kayak tadi untuk mengurutkan si data atau yang ingin kita tampilkan jadi berurutan otomatis tanpa kita menggunakan BE. Nah, lalu di sini tuh ada codingan di li yang tengah itu ada A dan have. Nah, A ini untuk menjelaskan atau mengidentifikasi bahwa yang ingin kita coding yang ingin kita tambahkan itu adalah sebuah link. Dan si have ini itu fungsinya untuk mencari si codingan tersebut di mana. Misalnya kayak di sini itu di form HTML, maka dia akan mencari apakah ada yang file yang bernama form HTML ada. Nah, di sini maka ketemu.
Nah, di codingan ini kan kita udah menyantumkan ketika ingin mendaftar ke media online itu masuk ke form sign up ini. Maka kita klik, dan ini adalah output untuk membuat akun barunya. Dan ini adalah codingan dari halaman web tersebut. Yang pertama, itu ada form action welcome HTML. Form ini menunjukkan bahwa ini tuh adalah suatu formulir untuk membuat suatu akun barunya. Lalu ada action welcome HTML, yang dimana ketika mengisi suatu formulir itu kan bakal ada sign up atau submit. Nah, ketika sudah submit itu akan kemana? Jadi si action welcome HTML ini untuk membuat kayak setelah disubmit itu bakal kemana atau tujuannya. Lalu ada metodenya itu adalah get. Nah, metode get ini ketika dikirim itu akan menjadi URL. Lalu ini tuh sama seperti penjelasan yang tadi, H atau H3 itu adalah suatu ukuran fontnya, strong itu untuk membuat tulisannya itu menjadi lebih tebal. Nah, seperti buat akun baru dan sign up form, sama seperti yang awal di codingan sebelumnya, ketika sudah ada perintah awal maka harus ditutup lagi. Nah, di sini itu ada label. Label itu fungsinya untuk mendeskripsikan sesuatu. Misalnya dalam suatu inputan kan kita harus mengetahui si user itu harus menginput apa. Maka disitulah fungsi menggunakan label, yang dimana itu mendeskripsikan apa yang harus diinput oleh si user tersebut. Nah, lalu di sini itu ada BR. BR itu agar si codingan setelahnya itu tidak menyatu atau tidak berdampingan dengan si codingan labelnya. Nah, di sini labelnya itu mendeskripsikan nama pertama, berarti kayak first name itu kan nama pertama kan. Nah, lalu ada input type text box name first name BR. Ini adalah suatu inputan yang jenisnya itu text box, yang dimana dia itu bisa menulis kayak nama. Ini kan dimintanya first name, berarti kan. Nah, text box ini fungsinya untuk menuliskan suatu teks dengan berbentuk seperti kotak gini. Lalu label sama kayak tadi untuk mendeskripsikan sesuatu, dan text box juga untuk mengisi satu data yang teks di itu seperti kotak atau box. Lalu itu ada input type video. Nah, input type video itu adalah kayak inputan yang memang pilihannya sudah kita tentukan, misalnya kayak male dan female ini, yang dimana kita tuh hanya bisa memilih satu saja di antara pilihan yang ada. Misalnya kayak di sini kan ada male dan female. Nah, itu hanya boleh pilih salah satu aja. Kamu mau pilih male atau female, nggak boleh keduanya, dan itu nggak bisa. Lalu ini ada label nationality, label untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu. Lalu di sini itu ada bagian select dan option. Nah, select itu kan kayak pilihan, option sama kayak pilihan juga, yang dimana itu tuh kayak pilihan yang kita tentukan dengan bentuk itu seperti ini nih, yang Indonesia, English, dan others. Lalu ada input type text box. Ini tuh sebenarnya 11-12 dengan radio, yang dimana kita tuh milihnya dengan pilihan yang sudah ada dan kita centang. Nah, tapi perbedaannya itu tuh kalau di radio hanya bisa pilih salah satu, hanya bisa pilih satu saja di antara banyaknya pilihan. Nah, kalau di text box itu boleh milih lebih dari satu, bahkan boleh milih semuanya dari pilihan yang ada. Kayak misalnya ini saya memilih semuanya. Nah, itu bisa. Kalau di radio itu hanya milih satu saja. Nah, lalu di sini ada teks area. Di sini ada teks area. Apa perbedaan dari teks area dan teks box? Nah, dari bentuknya saja sudah kelihatan kalau teks area itu lebih panjang. Maka teks area itu fungsinya untuk memuat data yang lebih panjang lagi. Lalu ada calls dan rows 5. Nah, itu tuh untuk kayak menentukan seberapa besar dari si box yang kita ingin buat. Lalu di sini ada input type submit, value sign up, dan head welcome HTML.
Nah, di sini tuh setelah kita membuat si formulir pasti kan disubmit ya. Nah, di submitnya itu dengan tulisan muncul yang bisa dilihat oleh si usernya itu dengan tulisan sign up. Lalu ketika disubmit itu bakal muncul kemana nih? Bakal langsung ke halaman yang mana atau ke codingan yang mana? Nah, di sini ditunjukkan kalau setelah disubmit itu akan ke welcome HTML seperti itu. Oke. Nah, di codingan selamat datang ini itu sebenarnya sama kayak yang awal. Nah, di mana ada H1 strong selamat datang, terus slash H1. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang awal itu H1 itu untuk ukuran dari fontnya itu yang lumayan besar, dan strong itu untuk mendebarkan si katanya itu. Lalu ada P strong, berarti paragraf dari terima kasih telah bergabung di website kami itu akan tebal karena ada strongnya. Nah, bisa dilihat di sini itu terlihat tebal kan ya. Terima kasih telah bergabung di website kami, media belajar kita bersama itu bold. Lalu di sini itu ada A itu untuk menunjukkan bahwa akan ada alamat dari file atau alamat dari linknya. Nah, untuk mencari si alamat link atau alamat file itu menggunakan help. Nah, dia itu akan mencari apa sih link yang bakal dicari. Nah, di sini dicantumkan bahwa link yang bakal dicari itu adalah data HTML, dan si user bisa melihatnya itu si link itu tuh dengan kata seperti apa. Saya membuat katanya itu dengan data HTML, dan saya juga memberikan opsi indeks HTML juga. Nah, karena indeks HTML itu sudah dijelaskan di awal, maka kita akan lanjut ke data HTML. Nah, ini adalah tampilan atau output dari data HTML, dan ini adalah codingan yang membuat si output ini tersebut. Nah, di sini itu ada table border 1. Nah, kenapa 1? Karena di sini kita hanya membuat satu table saja. Terlihat di sini itu hanya satu table saja kan. Lalu di sini tuh ada perintah table atau tabel. Kalau misalnya ada pembukanya, pasti bakal ada atau harus penutupnya juga. Lalu di sini itu ada TE atau table row. Table row ini untuk membuat satu baris gini. Nah, dari sini membuat satu baris dari nama, nilai, fisika, kimia, dan biologi. Lalu ada host to. Nah, host to tuh kayak ke bawahnya tuh berapa? Di sini kan yang nama tuh di sini kan 2. Dan yang di hostpan itu tuh kayak si ini tuh ada 3. Misalnya kan di sini ada fisika, kimia, dan biologi, itu kan ada 3 kan. Nah, itu dibuat dari hostpan. Lalu ada yang fisika, kimia, dan biologi. Nah, itu membuat yang si output itu yang fisika, kimia, biologi. Lalu ada yang hobi 76, 80, dan 81. Nah, kenapa bisa satu baris samping gini? Karena perintahnya itu karena ada perintah dari TE, yang dimana TE itu untuk membuat tabel untuk satu baris ke samping. Sama yang ini juga penjelasannya kenapa bisa satu baris ke samping, karena ada satu perintah TE yang dimana ada pembuka dan ada TE penutupnya. Ini juga sama, ini itu bisa samping karena ada TE atau yang table rows itu tuh biar si memerintahkan data itu membuat tabel ke samping. Seperti ini Alfian 98, 70, dan 71 itu kan ke samping kan. Lalu di sini ada tab, sama kayak tadi. A itu untuk kayak mengidentifikasi bahwa kita tuh akan mencantumkan suatu
nama atau bukan suatu nama, maaf, mencantumkan suatu link atau file. Nah, link atau filenya itu akan dicari oleh Hive. Nah, di sini tuh ada index HTML, maka Hive itu akan mencari file nama index HTML. Lalu si usernya tuh bakal melihat si index HTML tuh seperti apa. Di sini saya ingin usernya tuh melihat tuh dengan index HTML juga, dan di sini juga sama. Si A itu untuk identifikasi bahwa kita tuh akan menambahkan suatu nama file atau nama atau link. Nah, si link tersebut atau si file tersebut akan dicari oleh Hive, dan link atau si filenya itu saya menambahkan itu form HTML. Nah, si form HTML tuh saya ingin bisa dilihat oleh si usernya itu dengan form HTML juga.